Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501162775. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dan diskusi sesi 6 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sesi ini. Pertanyaan pertama yaitu tentang kontribusi guru dalam mengatasi isu gender di lingkungan pendidikan. Menurut saya, sebagai guru pendidikan dasar, peran guru sangat penting dalam memastikan setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan belajar yang sama. Upaya pertama adalah membangun kesadaran diri dan refleksi pedagogis terhadap bias gender yang mungkin muncul secara tidak sadar dalam proses pembelajaran, seperti cara memberikan perhatian, pujian, atau penugasan kepada siswa. Selain itu, saya sebagai guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dengan menggunakan bahasa yang netral gender, menampilkan contoh tokoh inspiratif dari berbagai jenis kelamin, serta memastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar dan aktivitas kelas. Melalui pembelajaran yang berbasis kolaborasi, setiap anak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif tanpa adanya stereotip peran gender. Misalnya, bahwa laki-laki lebih unggul dalam sains atau perempuan dalam seni. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, strategi konkret dalam mempromosikan kesetaraan gender. Beberapa strategi yang dapat dan telah diterapkan adalah: yang pertama, revisi dan seleksi bahan ajar yang sensitif gender. Saya memiliki buku teks dan materi yang menampilkan representasi laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam berbagai profesi dan peran sosial. Integrasi nilai kesetaraan dalam pembelajaran tematik, misalnya pada pembelajaran PKN atau Bahasa Indonesia, siswa diajak berdiskusi pentingnya menghargai perbedaan dan hak sama antara laki-laki dan perempuan. Penerapan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, siswa bekerja dalam kelompok campuran gender untuk memupuk sikap saling menghargai dan kolaborasi tanpa diskriminasi. Selanjutnya, pencegahan dan identifikasi dini terhadap diskriminasi melalui observasi dan refleksi rutin. Guru dapat mengenali tanda-tanda adanya perlakuan tidak adil atau ejekan berbasis gender di kelas, lalu menangani dengan pendekatan edukatif. Dan seterusnya, menumbuhkan budaya sekolah yang menghormati keragaman melalui kegiatan ekstrakurikuler atau proyek berbasis karakter. Siswa diajak memahami pentingnya kesetaraan dan toleransi. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu tentang tantangan dan upaya mengatasinya. Tantangan utama dalam mengimplementasikan kesetaraan gender di sekolah dasar meliputi bias budaya dan sosial, kurangnya pemahaman guru terhadap isu gender, serta keterbatasan sumber daya belajar yang responsif gender. Untuk mengatasi, saya berencana mengikuti pelatihan profesional terkait pendidikan inklusi dan kesetaraan gender. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan perangkat ajar tanggap gender. Seterusnya, mengadakan dialog dengan orang tua siswa agar pemahaman setara gender juga diperkuat di rumah. Dan terakhir, mendorong kebijakan sekolah
sekolah mendukung lingkungan belajar tanpa diskriminasi. Jadi, dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan siswa tumbuh dengan kesadaran bahwa setiap individu memiliki potensi dan hak yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Demikianlah jawaban saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.